Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan usulan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Layanan Konseling Kelompok dengan menggunakan teknik self-management terhadap peningkatan disiplin belajar siswa di SMA Negeri 1 Makassar. Dan penugasan kali ini merupakan tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah penelitian kuantitatif yang diampuh oleh Yang Terhormat Bapak Dosen Ahmad Harun SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsha Nabila Sofia Syah dengan NIM 220404502055 dari kelas BK 6C. Pertama-tama, mari kita mulai pembahasannya dari pendahuluan, yaitu pertama latar belakang. Nah, dalam kita ketahui, dalam dunia pendidikan, kedisiplinan itu sangatlah penting. Karena bukan hanya supaya mereka itu mendapatkan nilai yang bagus, tapi juga supaya mereka itu bisa memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi faktanya masih banyak siswa yang sering terlambat, suka bolos, atau bahkan tidak mengerjakan tugasnya sama sekali. Nah, hal itulah menunjukkan suatu masalah dalam disiplin belajar. Dari situlah saya tertarik menggunakan teknik self-management atau pengelolaan diri, yang dimana teknik ini akan membantu siswa untuk mengatur kebiasaan belajarnya sendiri. Dan kemudian saya menggabungkan teknik ini dengan ke dalam layanan konseling kelompok supaya siswa itu bisa belajar bareng, diskusi bareng, saling mendukung, dan juga saling memotivasi satu sama lain. Nah, dari beberapa penelitian sebelumnya, teknik ini ternyata sudah terbukti efektif. Tapi masih ada juga kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya ada yang belum memakai desain eksperimen murni, maka dari itulah saya ingin meneliti ulang tetapi dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuat, yaitu dengan menggunakan desain true eksperimental dan menggunakan skala disiplin belajar yang sudah diuji validitas dan realitasnya. Nah, dari latar belakang tadi, saya merumuskan beberapa rumusan pertanyaan penelitian. Pertama, yaitu apakah teknik self-management dalam konseling kelompok ini bisa meningkatkan disiplin belajar siswa secara signifikan. Yang kedua, seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku belajar mereka. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas teknik ini jika dilihat dari hasil pretest dan postesnya. Kemudian lanjut di tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh nyata dari teknik self-management dalam konseling kelompok terhadap peningkatan disiplin belajar siswa. Saya juga ingin melihat apakah teknik ini bisa membantu siswa untuk bisa mengelola waktunya dan juga mengerjakan tugas-tugas mereka dengan lebih baik. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini sangatlah banyak. Secara teori, penelitian ini bisa memperkaya ilmu tentang konseling dan pengelolaan diri secara praktis. Dan adapun manfaatnya untuk siswa, pertama, mereka bisa jadi lebih mandiri dan disiplin. Dan yang kedua, untuk guru BK, ini juga bisa menjadi inspirasi dalam menyusun program layanan. Dan untuk sekolah, manfaatnya itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pembinaan karakter. Dan manfaat untuk penelitian lain yaitu bisa menjadikan suatu dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, misalnya ke aspek lain seperti motivasi belajar atau regulasi emosi. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai beberapa kajian pustaka yang mendasari penelitian saya. Yang pertama, disiplin belajar. Jadi, yang pertama saya akan membahas adalah tentang disiplin belajar. Nah, disiplin belajar itu sebenarnya adalah kemampuan siswa untuk belajar dengan teratur. Misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas, menaati aturan sekolah, dan fokus saat belajar.
Nah, kalau siswa tidak disiplin, seperti suka bolos atau menunda-nunda tugas, tentu hal itu akan berdampak ke nilai dan prestasi mereka. Dan faktor yang mempengaruhi disiplin belajar itu ada dua. Yang pertama ada dari dalam diri siswa, seperti motivasi, kesadaran, dan bagaimana cara mereka mengatur waktu. Dan juga ada faktor dari luar seperti lingkungan keluarga, teman, dan juga beberapa peraturan dari sekolahnya. Nah, dari beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa semakin tinggi disiplin, biasanya prestasi akademik juga ikut naik. Nah, lanjut kita akan membahas layanan konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu semacam bimbingan yang akan dilakukan secara bersama-sama. Jadi, di situ beberapa siswa akan dikumpulkan dalam satu kelompok, lalu dibimbing oleh guru BK-nya untuk membahas masalah tertentu. Dalam hal ini, tentunya masalahnya itu tentang disiplin belajar. Nah, keunggulan konseling kelompok adalah siswa itu bisa saling berbagi pengalaman, saling menyemangati, dan juga belajar dari satu sama lain. Jadi bukan hanya mendengarkan teori-teorinya saja, tetapi juga melakukan praktik ataupun diskusi bersama. Nah, ini kita akan lanjut ke bagian inti dari penelitiannya, yaitu teknik self-management atau teknik pengelolaan diri. Jadi, teknik ini adalah cara untuk membantu siswa untuk bisa mengatur dan mengontrol kebiasaan mereka sendiri. Misalnya, mereka diajarkan yang pertama mencatat kebiasaan belajar mereka dengan self-monitoring, kemudian membuat kontrak atau janji pada diri mereka sendiri, atau bisa dibilang self-contracting, dan lanjut memberikan hadiah ke diri sendiri saat mereka berhasil melakukan hal-hal yang bisa membangun motivasi belajar mereka. Dengan itu namanya self reward. Kemudian yang terakhir, mengatur lingkungan supaya bisa lebih nyaman untuk belajar. Itu stimulus kontrol. Nah, teknik ini mengajarkan siswa agar bisa bertanggung jawab terhadap kebiasaannya mereka sendiri tanpa harus selalu diawasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penelitian terdahulu. Bagian ini berisi kajian dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait layanan konseling kelompok dengan menggunakan teknik self-management. Nah, penelitian pertama dilakukan oleh Julianto, Syahriman, dan Cynthia pada tahun 2024. Mereka meneliti siswa kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 9 Bengkulu. Dan hasilnya menunjukkan bahwa setelah siswa mengikuti layanan konseling kelompok dengan teknik self-management, skor disiplin belajar mereka itu meningkat secara signifikan. Kemudian ada penelitian lain dari Lestari dan Nur Salim tahun 2019 di SMA Negeri 11 Surabaya. Mereka menemukan bahwa konseling kelompok dengan strategi self-management itu sangat efektif dalam meningkatkan kontrol diri siswa terhadap kedisiplinannya. Artinya siswa itu bisa menjadi lebih mampu mengatur perilaku mereka dan perilaku belajarnya secara mandiri. Nah, penelitian lain datang dari Ahmadi dan Lianawati di tahun 2023. Mereka melakukan studi di SMP Negeri 24 Surabaya dan hasilnya itu menunjukkan peningkatan yang signifikan pada skor disiplin belajar siswa kelas 9 setelah diberikannya teknik self-management dalam sesi konseling kelompok. Dan terakhir ada Tiara Fani dan Muhid pada tahun 2022 melakukan studi literatur dan menyimpulkan bahwa teknik self-management itu membantu siswa mengatur perilaku belajarnya dan bertanggung jawab pada tugas-tugas akademik yang ia dapatkan. Jadi secara umum penelitian-penelitian sebelumnya ini sepakat bahwa teknik self-management dalam konseling kelompok bisa meningkatkan disiplin belajar siswa. Tapi masih sedikit yang menggunakan desain eksperimen murni seperti yang saya pakai dalam penelitian ini.
Dari seluruh teori dan penelitian tadi, saya menyimpulkan bahwa konseling kelompok dengan teknik self-management itu sangatlah potensial untuk meningkatkan disiplin belajarnya siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kerangka berpikir dari penelitian saya. Jadi kerangka berpikir ini saya susun berdasarkan kajian teori dan juga hasil penelitian terdahulu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya masalah yang saya angkat adalah rendahnya disiplin belajar siswa. Jadi banyak siswa yang kurang bisa mengatur waktu, menunda-nunda tugas, dan juga kurang konsisten dalam belajarnya mereka. Untuk mengatasi masalah ini, saya menggunakan layanan konseling kelompok dengan teknik self-management. Nah, teknik self-management ini sendiri mengacu pada konsep dari Bandura yang menjelaskan bahwa seseorang bisa mengubah perilakunya jika dia belajar mengamati dirinya sendiri, mengevaluasi, dan memberi penghargaan atas kemajuan yang ia buat. Nah, dalam proses ini, siswa tidak hanya belajar mengatur dirinya sendiri, tapi juga didukung oleh lingkungan konseling kelompok yang dimana mereka bisa saling memberi motivasi dan menguatkan satu sama lain. Jadi dukungan kelompok ini sangatlah penting karena bisa menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan tentunya membangun tanggung jawab bersama. Nah, penelitian Rosita dan Rahima serta Haifa Rajavi juga mendukung hal ini, yang dimana mereka menemukan bahwa pendekatan ini bisa meningkatkan kedisiplinan belajar dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda. Jadi dari situlah saya menyusun kerangka berpikir bahwa jika layanan konseling kelompok dilakukan dengan pendekatan teknik self-management, maka akan terjadi peningkatan disiplin belajar siswa. Jadi karena mereka belajar mengatur dirinya sendiri dan juga didukung oleh suasana kelompok yang positif. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memperlihatkan gambar skema kerangka berpikirnya. Nah, bisa kita lihat dari skemanya itu. Nah, di sini ada skemanya yang dimana dimulai dari permasalahan yang kita angkat, yaitu kedisiplinan belajar rendah yang disebabkan kurangnya pengelolaan diri dalam belajar. Nah, adapun intervensi yang akan saya berikan yaitu dengan menggunakan layanan konseling kelompok dengan menggunakan teknik self management. Nah, adapun hasil yang dari proses konseling kelompok ini, tentunya disitulah mereka bisa saling memberi dukungan dan pembelajaran sosial. Nah, dengan menggunakan self management, tentunya para peserta akan membuat perencanaan, pemantauan, dan evaluasi diri. Nah, dari proses tadi, tentunya ada hasil yang diharapkan, yaitu peningkatan kedisiplinan belajar siswa. Nah, jadi skema ini menggambarkan alur logika dari penelitian saya. Karena siswa tidak hanya bisa belajar dari teori saja, tetapi langsung menerapkan strategi dalam kehidupan yang nyata, seperti mengatur waktu, menetapkan tujuan belajar, dan juga bagaimana cara mereka bisa mengendalikan dirinya. Jadi intinya di bab tadi saya menjelaskan dasar teori dan bukti sebelumnya bahwa teknik self management ini sangatlah efektif, terutama kalau digabung dengan konseling kelompok. Nah, hal inilah yang mendasari saya melakukan penelitian ini di SMA Negeri 1 Makassar. Nah, kita ke penjelasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Di sini penelitian ini saya lakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Artinya, saya menggunakan angka dan data yang bisa dihitung untuk melihat apakah ada pengaruh antara dua hal. Jadi, penelitiannya adalah jenisnya itu True Experimental Design atau eksperimen murni. Nah, hal ini saya pilih supaya bisa membandingkan secara langsung perubahan perilaku antara dua kelompok siswa, dan di mana satunya itu mendapatkan perlakuan yaitu konseling kelompok dengan menggunakan teknik self management, dan yang satunya lagi itu tidak.
Nah, saya menggunakan model pretest dan posttest, control group design. Jadi dua kelompok siswa tadi saya beri tes sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian hasilnya itu saya bandingkan untuk melihat adanya perubahan. Nah, dalam penelitian ini saya mengamati dua variabel utama. Yang pertama, variabel bebas atau X, yaitu merupakan layanan konseling kelompok dengan menggunakan teknik self management. Kemudian variabel terikat atau Y-nya, di sini saya menggunakan disiplin belajar siswa. Nah, tujuannya untuk melihat apakah variabel X bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran, saya juga membuat definisi operasional dari masing-masing variabel. Nah, self-management itu saya definisikan sebagai teknik untuk membantu siswa mengatur perilaku belajarnya mereka sendiri. Nah, teknik ini mencakup beberapa tahap seperti yang pertama, self-monitoring yang dimana mencatat kebiasaan belajarnya mereka sendiri. Yang kedua, self-contracting yang dimana membuat janji dengan dirinya mereka sendiri. Yang ketiga, self-reward atau memberikan suatu penghargaan saat mereka berhasil meningkatkan kedisiplinan belajarnya mereka. Dan yang keempat ada stimulus kontrol yang dimana disitulah saya akan melihat bagaimana mereka itu bisa mengatur lingkungannya supaya bisa lebih mendukung untuk meningkatkan kebiasaan belajar mereka. Nah, sedangkan disiplin belajar saya artikan sebagai kemampuan siswa dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas, memenuhi aturan, dan belajar secara mandiri dan tentunya harus konsisten. Nah, kemudian populasi dalam penelitian ini adalah semua kelas 10 di 11 di SMA Negeri Makassar. 315. Nah, kemudian populasi dalam penelitian ini adalah semua kelas 10 di SMA Negeri 1 Makassar yang diketahui memiliki disiplin belajar yang rendah. Hal ini diketahui dari hasil observasi guru BK dan rekomendasi dari beberapa guru dan juga wali kelasnya mereka. Kemudian sampelnya saya ambil secara purpose sampling, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria. Nah, setiap kelompok baik eksperimen maupun kontrol terdiri dari 8 siswa. Ya, ukuran ini disesuaikan dengan standar konseling kelompok yang ideal menurut Corey, yaitu 7 sampai 8 orang di setiap sesi kelompoknya. Nah, untuk mengukur perubahan disiplin belajar, saya menggunakan skala disiplin belajar yang dimana skala ini terdiri dari 25 pernyataan yang akan diisi oleh siswa. Kemudian butir pernyataan ini saya susun berdasarkan teori dari Slameto dan sudah diuji validitasnya serta reliabilitasnya pada sebelumnya. Nah, lalu siswa mengisi skala ini 2 kali, yang dimana sebelum intervensi dan juga sesudah mendapatkan intervensi. Kemudian hasilnya itu akan dianalisis secara statistik. Nah, untuk menganalisis datanya, saya menggunakan analisis deskriptif dan uji statistik inferensial. Yang pertama, analisis deskriptif saya gunakan untuk mengetahui rata-rata, standar deviasi dan juga klasifikasi tingkat disiplin belajar siswa. Lalu saya menggunakan uji T untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan juga kontrol. Nah, sebelumnya saya juga melakukan uji normalitas dan homogenitas untuk memastikan bahwa data itu bisa dianalisis secara parametrik. Nah, hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk di situ menunjukkan bahwa data berdistribusi itu normal karena nilai p-value lebih dari 0,05. Nah,
Kemudian, uji homogenitas juga menunjukkan bahwa varians data dari dua kelompok yang sama jadi uji T yang dimana bisa dilakukan. Jadi, secara singkatnya, mulai dari pendekatan hingga metode pengumpulan data sampai ke analisis statistik untuk menguji apakah layanan konseling kelompok ini dengan menggunakan tips self management dapat meningkatkan disiplin belajarnya siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk proposal penelitian saya atau usulan proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.